Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. Maka sebelum kita menerima firman-Nya atau firman Tuhan di hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang masih Engkau karuniakan bagi kami. Dan saat ini, sebelum kami memulai berbagai aktivitas kami, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Karena kami sangat memerlukan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 12. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan di hari ini berbicara tentang Salomo yang meminta kepada Tuhan hati yang berpengertian atau berhikmat. Ini yang Salomo mintakan kepada Tuhan. Hati yang berpengertian atau berhikmat. Tuhan berkata kepada Salomo, apa yang engkau minta? Salomo berkata hati yang berpengertian, itu yang dia minta. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari sudut pandang duniawi, maka kita akan berkata, kalau aku jadi Salomo, aku pasti minta kekayaan. Kekayaan sampai 7 turunan tidak akan habis. Aku akan minta umur yang panjang, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu dari sudut pandang duniawi. Tapi mari kita pikirkan, kalau kita pada saat itu di posisi Salomo, lalu Tuhan bertanya kepada kita, apakah yang engkau minta? Lalu kita minta kekayaan, harta yang berlimpah Tuhan. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, kalau Tuhan beri kekayaan, harta yang berlimpah kepada kita, pertanyaannya kepada kita adalah, apakah kita dapat mempergunakan kekayaan itu untuk kebaikan di hidup kita? Atau apakah kita dapat menikmati kekayaan itu kalau hidup kita tidak berhikmat dan berpengertian? Apakah kita dapat menikmati kekayaan itu, saudara-saudara? Apakah kekayaan itu akan mendatangkan kebaikan di hidup kita? Kalau sementara hikmat dan pengertian tidak ada dalam hidup kita. Maka Salomo itu pintar, saudara-saudara. Salomo pintar. Dia tidak minta kekayaan dan umur yang panjang. Kenapa? Karena kekayaan dan umur panjang atau apapun itu
semuanya akan menjadi sia-sia kalau tidak ada hikmat dan pengertian. Apa artinya kekayaan jika karena tidak ada hikmat sehingga kita tidak bisa menjaga pola hidup dan mengelola kekayaan yang ada pada kita dengan baik? Apa arti kekayaan itu? Tanpa ada hikmat, tanpa ada pengertian dalam hidup ini, sehingga kita tidak dapat mengelola kekayaan yang ada pada kita. Apa arti kekayaan kalau pada akhirnya karena tidak ada hikmat dan pengertian dalam hidup kita, akhirnya kita dimasukkan ke penjara karena kasus korupsi? Apa artinya kekayaan? Tapi karena tidak ada hikmat dan pengertian di hidup kita, lalu akhirnya kekayaan itu menghancurkan rumah tangga kita. Maka artinya saudara-saudara, firman Tuhan di hari ini mau mengajarkan kita semua, yang paling utama itu bukanlah kekayaan, tetapi hikmat dan pengertian. Kalau kita memiliki hikmat dan pengertian, maka kita bisa mengelola hidup dan harta yang ada pada kita agar mendatangkan kebaikan serta kebahagiaan di dalam hidup ini. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Mari kita berdoa. Firman-Mu kiranya membuka setiap pikiran kami, Tuhan, supaya kami dapat memilih dan memutuskan apa yang baik dan apa yang benar, yang mendatangkan hikmat dan kebaikan dalam hidup kami. Karena ketika kami mengarahkan pikiran kami kepada Tuhan, maka disitulah kami menemukan kebahagiaan. Hari ini dalam segala aktivitas dan pekerjaan yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, kami percaya bahwa ada begitu banyak berkat Tuhan yang akan kami terima di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.